السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuhal ikhwah, a'azakumullah, kepada jamaah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kepada kaum muslimin pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat, dan sering saya ingatkan nikmat yang paling besar adalah nikmat Islam dan sunnah. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kita masih membahas syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, poin yang ke-24 tentang wajibnya mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang terakhir pada pekan yang lalu kita membahas tentang salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu poin yang keempat dari bab atau poin yang ke-24 dari syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, poin yang ke-24 sudah kita bahas 4 poin. Sekarang kita masuk poin yang kelima dari poin yang ke-24, yang kelima tentang larangan ghulu dan berlebih-lebihan dalam memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya ghulu, berlebihan kepada Rasulullah SAW tidak boleh, dan juga memuji Nabi dengan berlebihan juga tidak boleh. Jadi ada dua di sini. Yang pertama tentang ghulu, berlebihan kepada beliau, tidak boleh. Yang kedua, memuji beliau dengan berlebihan juga tidak boleh. Dua-duanya tidak boleh. Jadi ghulu artinya melampaui batas, ghulu itu. Jadi qala yaghlu ghuluwan, melampaui batas. Jika ia melampaui batas dalam ukuran, itu namanya ghulu. Allah berfirman dalam surah An-Nisa di ayat 171, la taghlu fi dinikum, janganlah kalian melampaui batas dalam agama kalian. Ini Allah firmankan umum pada asalnya kepada orang-orang Nasrani. Di dalam kitab Tauhid di bab yang ke-19 di dalam kitab Tauhid itu ada bab majaa anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwal ghuluw fis salihin. Di antara sebab kafirnya manusia, artinya sebab kafirnya anak Adam dan mereka meninggalkan agama mereka adalah ghulu, sikap berlebih-lebihan kepada orang-orang soleh. Nanti antum catat, nanti bisa dilihat dalam kitab Tauhid atau syarah kitab Tauhid.
bab yang ke-19. Dalam kitab yang lain syarahnya juga disebutkan, ada yang babnya bab 18, cuma beda satu nomor aja. Yang di syarah kitab tauhid itu bab 19. Ma jaa anna sababa kufri bani Adam wa tarkim dinahum wal ghulu fi salihin. Di antara sebab kafirnya manusia, arti kafirnya anak Adam, dan mereka meninggalkan agama mereka, sebabnya adalah ghulu, sikap berlebih-lebihan kepada orang-orang soleh. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 171, ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haqq innamal masihu Isa ibn Maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Wahai ahlul kitab, janganlah kalian melampaui batas dalam agama kalian, dan janganlah kalian mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sungguh Al-Masih putra Maryam adalah utusan Allah dan yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dan dengan tiupan roh dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini disebutkan jangan kalian gulu terhadap Allah kecuali dengan kebenaran. Artinya Allah tidak pernah mewahyukan bahwasanya Allah mempunyai anak. Tidak ada sama sekali. Allah mengatakan dengan jelas lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Di sini Allah ingatkan kepada ahlul kitab jangan melampaui batas. Isa putra Maryam itu Rasulullah, utusan Allah. Dan kalimatnya, arti kalimatnya Allah menciptakan Nabi Isa dengan kalimat kun fayakun. Allah menciptakan Nabi Isa dengan kun fayakun yang disampaikan kepada Maryam. Yang Maryam hamil dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, disampaikan kalimat kun, maka jadilah Nabi Isa. Sampai Maryam melahirkan. Artinya Nabi Isa lahir dengan kehendak Allah dengan kalimat kun fayakun, artinya jadi maka jadilah, tanpa bapak. Jadi Isa lahir tanpa bapak. Dan ruh yang Allah ciptakan, arti ruh yang Allah ciptakan sebagaimana ruh yang lain yang Allah ciptakan. Jadi nggak boleh berlebihan. Dan Nabi Isa bukan Tuhan. Makanya ketika orang mengatakan Nabi Isa sebagai Tuhan, Allah itu marah, Allah murka. Dan orang yang mengatakan Nabi Isa itu sebagai Tuhan atau anak Tuhan, maka dia kafir. Jadi sejak zaman Nabi Muhammad SAW Allah telah turunkan wahyu bahwa orang yang mengatakan Nabi Isa sebagai Tuhan itu kafir. Laqad kafara alladziina qalu innallahu wal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Isa bin Maryam itu adalah Tuhan. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah itu tiga. Antum bisa lihat dalam surah Al-Maidah di ayat 72, di ayat 73. Di surah Al-Maidah, di surah yang kelima, antum lihat. Allah berfirman, "Laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masih ibnu Maryam." Wa qala al-masih ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum innahu man yusyrik billahi faqad haramallahu 'alal jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah itu adalah Isa bin Maryam, Tuhan itu adalah Isa bin Maryam. Maka Isa bin Maryam mengatakan, wahai Bani Israel, beribadahlah kalian kepada Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Sesungguhnya orang yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah akan haramkan baginya sorga, tempat tinggalnya neraka, dan orang-orang zalim tidak punya penolong. Ini surah Al-Maidah ayat 72. Kemudian di surah Al-Maidahnya ayat 73, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah wa ma min ilahin illa ilahu wahid
wa illam yantahu amma yaquluna la yamassanna alladziina kafaru minhum adzabun alim. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu adalah tiga. Arti Tuhan itu ada tiga, dan tiada ilah melainkan hanya satu, yaitu Allah SWT. Apabila mereka tidak berhenti dari apa yang mereka ucapkan, sungguh Allah akan mengadab mereka dengan azab yang pedih. Arti Allah akan mengadab orang-orang kafir itu dengan azab yang pedih. Jadi Allah sudah mengatakan di sini bahwasanya telah kafir orang mengatakan Allah itu tiga, telah kafir orang yang mengatakan Isa itu adalah Tuhan atau Isa itu adalah putranya Allah. Ini kafir. Sebab ilah itu hanya satu, hanya Allah SWT. Wa ilahakum ilahu wahid, la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Ilah kamu lah ilah yang satu, enggak ada ilah kecuali Allah. Kalau dipertanyakan kenapa mereka sampai mengatakan Isa sebagai Tuhan, ya karena gulu. Kalau dibahas bab ini, kenapa mereka? Karena gulu. Mereka berlebih-lebihan kepada Isa bin Maryam. Allah juga berfirman dalam surah At-Taubah di ayat 30. Untuk mencatat surah At-Taubah ayat 30, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatil nasara al-masih ibnullah dzalika qaulun bi afwahihim yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl qatalahumullahu anna yufakun. Orang-orang yang Yahudi berkata Uzair putra Allah, dan orang Nasrani berkata Al-Masih putra Allah. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling? Artinya di sini Allah menjelaskan, Allah abadikan dalam Al-Quran bahwa ada orang-orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Begitu juga orang Nasrani mengatakan Isa anak Allah. Ini semuanya kafir. Semua ini mereka adalah orang-orang kafir. Dan Allah melaknat mereka. Ini sebabnya karena gulu. Mereka gulu kepada makhluk, berlebihan kepada makhluk. Dan juga awal kalau kita lihat kesyirikan yang ada di muka bumi ini sebabnya karena gulu. Awal terjadinya kesyirikan di muka bumi sebabnya karena gulu. Di dalam kitab Tauhid di bab yang tadi, bab yang ke-19, disebutkan tentang awal terjadinya gulu di muka bumi ini. Wa fi sahih an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qaulillahi ta'ala wa qalu la tadharunna aliyatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Qala Ibnu Abbas hadhi asma'u rijalin salihin min qaumi Nuh falamma halaku awha asy-syaitanu ila qaumihim an yansibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaba wa sammuha bi asma'ihim fafa'alu wa lam tu'bad hatta idha halaka ulaik wa nusiya al-ilmu ubidat. Qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullah qala ghairu wahid min as-salaf lamma matu akafu ala quburihim thumma sawwaru tamathilahum thumma tala alaihimul amadu fa'abaduhum. Di dalam kitab sahih, maksudnya dalam Sahih Bukhari, di dalam Sahih Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang firman Allah dalam surah Nuh di ayat 23, wa qalu la tadharunna aliyatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Dan mereka berkata jangan sekali-kali kalian meninggalkan penyembahan tuhan-tuhan kalian, dan jangan pula sekali-kali kalian meninggalkan penyembahan Wad, jangan juga Suwa', Yaguth, Ya'uq dan Nasr. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ini adalah nama-nama orang soleh dari kaum Nabi Nuh
Artinya nama-nama ini Wad, Suwa', Yaguth, Ya'uq dan Nasr adalah orang-orang yang saleh dari kaum Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Tatkala mereka meninggal, syaitan membisikkan kepada kaum mereka agar mereka mendirikan patung-patung pada tempat yang pernah diadakan pertemuan di sana oleh mereka, dan menamai patung-patung itu dengan nama-nama mereka. Orang-orang itu pun lantas melaksanakan bisikan syaitan tersebut. Tetapi patung-patung mereka ketika itu belum disembah, hingga orang-orang yang mendirikan patung tersebut meninggal dunia. Semuanya meninggal dan ilmu agama dilupakan, barulah patung-patung itu disembah. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, banyak kalangan salaf yang mengatakan setelah mereka itu, yakni orang-orang soleh meninggal, orang-orang lantas sering mendatangi kuburan mereka, lalu membuat patung-patung mereka. Kemudian setelah masa demi masa berlalu, sejak masa itu akhirnya disembahlah patung-patung tersebut. Ini akibatnya akibat gulu. Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitabnya Ighathatul Lahfan min Masaidi Syaitan. Jadi di sini kalau kita lihat, sikap gulu berlebih-lebihan terhadap orang soleh merupakan sebab yang bisa mengantarkan penyembahan kepada mereka. Dan ini sudah terbukti. Ini terjadi pada zaman Nabi Nuh, nanti terjadi juga pada zaman Nabi Muhammad SAW. Arti umat Nabi Muhammad ini, kita lihat banyak kubur-kubur yang dianggap kuburan keramat, kuburan orang soleh, dibangun kuburannya, kemudian disembah. Seperti yang kita lihat di Indonesia, kuburan Wali Songo, orang datang berbondong-bondong. Dalam Islam nggak boleh seperti ini. Ziarah kubur boleh, tapi ziarah dengan tujuan untuk mencari barokah, tujuan untuk beribadah di tempat kubur tersebut, nggak boleh dalam Islam. Ini merupakan jalan yang membawa kepada penyembahan, dan terbukti akhirnya disembah. Orang datang ke sana minta kepada mereka agar disembuhkan penyakitnya, dimudahkan jodohnya, dimudahkan rezekinya, diangkat jabatannya, dan yang lainnya. Terjadi ini. Dan yang datang bukan sedikit, jutaan. Sudah terjadi sejak zaman dahulu. Dan ini terjadi di Irak, terjadi di Mesir, banyak negeri Islam. Yang paling banyak di Indonesia ini. Makanya harus dakwah tauhid, harus terus, nggak boleh berhenti. Gitu. Karena penyembahan kepada selain Allah, Allah nggak redho, Allah tidak redho. Karena dosa yang paling besar dosa apa? Syirik. Makanya nasihatnya yang pertama kali seorang bapak kepada anaknya Allah abadikan dalam Al-Quran. Nasihatnya siapa? Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, jangan berbuat syirik. Syirik itu kezaliman yang amat besar. Nggak ada kezaliman di muka bumi yang lebih zalim daripada kesyirikan. Allah sebutkan demikian dalam Al-Quran. Makanya di sini dibawakan tentang sikap gulu dari kaumnya Nabi Nuh. Ini orang-orang soleh ini meninggal dunia, kemudian setan membisikkan untuk mengenang jasanya mereka, perjuangannya mereka. Dibangun patung, dibuatlah gambar-gambar, patung-patung, rupaka-rupaka dibuat. Tadi nggak disembah, hanya untuk mengenang. Kemudian orang yang membuat ini sebagai murid-muridnya meninggal dunia, diganti generasi berikutnya. Nah, generasi berikutnya melihat seperti ini, oh ini Tuhan kita, disembah. Ini yang mengatakan demikian itu sahabat Ibnu Abbas, Al-Habr Al-Bahr, orang yang berilmu dan lautan ilmu, menjelaskan demikian, menafsirkan ayat ini dalam surah Nuh demikian. Surah ini, surah Nuh, dibaca nggak oleh kaum muslimin? Dibaca nggak sama kiai-kiai itu? Dibaca. Mestinya kalau mereka baca surah ini, surah Nuh, bahkan mereka hafal, baca tafsirnya. Bagaimana awal kejadian orang menyembah kepada selain Allah. Ghulu ini. Tapi dilewati aja itu surah Nuh. Ibnu Abbas menjelaskan, di dalam Sahih Bukhari dijelaskan Ibnu Abbas.
radhiyallahu anhu, bahwa awal terjadinya kesyirikan gulu ini disebabkan pada zaman Nabi Nuh, orang-orang gulu kepada orang-orang soleh. Jadi kalau kita lihat dari faedah yang dapat kita ambil dari riwayat ini, yang pertama, sikap gulu berlebihan terhadap orang soleh merupakan sebab yang mengantarkan penyembahan terhadap mereka. Yang kedua, orang yang melakukan syirik besar, beribadah kepada selain Allah, berarti dia telah meninggalkan agamanya, yaitu murtad setelah terpenuhi syarat-syaratnya. Karena agama Islam dibangun di atas apa? Di atas tauhid. Agama Islam dibangun di atas tauhid. Semua nabi dan semua rasul mendakwakan dakwah apa? Dakwah tauhid. Dan juga di sini peringatan terhadap apa? Gambar-gambar dan patung-patung. Awalnya digambar, dilukis, dibuat patung, kemudian disembah. Dan juga yang keempat, peringatan terhadap tipu daya syaitan. Jadi syaitan itu selalu menghiasi keburukan dengan kebaikan. Dan syaitan berusaha bagaimana menyesatkan manusia dengan bertahap. Perhatikan tuh, setan menyesatkan manusia dengan bertahap, nggak langsung. Makanya Allah menyebutkan wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah setan. Setan menyesatkan selangkah demi selangkah, khatwa-khatwa, enggak sekaligus. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Setan musuh yang nyata bagi kalian. Kemudian yang kelima, peringatan terhadap bahaya bid'ah walaupun niatnya baik. Yang keenam, beriktikaf di kuburan merupakan wasilah yang dapat mengantarkan kepada perbuatan syirik. Iktikaf di kuburan. Dari zaman dulu sudah ada orang iktikaf di kuburan. Kalau menurut Islam iktikaf di mana? Di masjid, bukan di kuburan. Tapi orang-orang jahiliyah, Allah sebutkan dalam Al-Quran, mereka itu iktikafnya kepada siapa? Kepada berhala. Mereka ibadah kepada berhala. Dengan duduk bersimpuh di sana, kadang-kadang beberapa jam, kadang-kadang sampai sehari dia bersimpuh di sana itu, iktikaf di sana di kuburan itu, sampai bermalam juga. Ini merupakan wasilah yang mengantarkan kepada perbuatan syirik. Yang ketujuh, faedahnya mengetahui betapa besarnya kedudukan ilmu. Karena selama ilmu itu masih ada, artinya ada orang-orang yang berilmu yang menjelaskan kepada manusia tentang tauhid dan bahaya syirik, insya Allah agama ini akan terjaga. Tapi ketika sudah meninggal orang-orang yang mendakwakan dakwah tauhid, maka orang akan menyembah kepada selain Allah. Maka di sini dikatakan oleh Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, wa nusiyal ilmu ubidat. Ilmu itu sudah dilupakan, kemudian disembah. Artinya sudah nggak ada lagi para dai atau ulama yang mendakwakan dakwah tauhid. Kalau sudah nggak ada, disembah semua kubur-kubur itu. Jadi selama masih ada dai yang mengajak kepada tauhid, ini merupakan keberkahan bagi umat ini. Yang kedelapan, tentang bahayanya orang yang tidak belajar agama. Kalau orang tidak belajar agama, tidak menuntut ilmu, lama-kelamaan dia akan sesat. Apalagi dia merasa dirinya sudah cukup. Dia tidak tahu lama-kelamaan masuknya kesyirikan dalam hatinya atau dalam keluarganya. Kemudian yang terakhir, bahaya taklid kepada nenek moyang. Taklid kepada nenek moyang akan mengantarkan manusia kepada kesesatan. Sekarang kita bahas hadisnya. Itu melihat di sini di halaman 268 dari Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah,
Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wal ghuluwa fid din, fa innama ahlaka man kana qablakum al ghuluwu fid din." Iyyakum wal ghuluwa fid din. Jauhkan diri kalian dari sikap ghulu, berlebih-lebihan dalam agama. Fa innama ahlaka man kana qablakum al ghuluwu fid din. Karena sungguhnya ghulu dalam agama ini, atau berlebihan dalam agama ini telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Di sini Nabi menyebutkan yaitu jangan kalian gulu, jangan berlebih-lebihan di dalam agama, karena berlebihan itu membinasakan orang-orang sebelum kalian. Salah satu sebab yang membuat seorang menjadi kufur adalah sikap gulu dalam beragama, baik kepada orang soleh atau orang yang dianggap wali, maupun gulu kepada kuburan para wali hingga mereka minta dan berdoa kepadanya, padahal inilah perbuatan syirik akbar, dosa besar. Hadis ini, faedah dari hadis ini, iyyakum wal ghuluwa fid din. Yang pertama, larangan dari gulu. Faedahnya yang pertama, larangan dari gulu, baik dalam masalah akidah maupun dalam masalah ibadah. Baik dalam masalah akidah maupun dalam masalah ibadah. Yang kedua, jeleknya akibat dari gulu. Akibat dari gulu yaitu al-halak, kebinasaan. Yang ketiga, kita harus mengambil pelajaran dari umat-umat terdahulu agar kita tidak sesat. Bab di sini disebutkan fa inna ma ahlaka man kana qablakum al-ghulu fid din. Yang membinasakan orang sebelum kalian dengan sebab gulu. Kita harus ambil pelajaran itu. Jangan gulu. Jangan gulu kepada orang-orang saleh. Jangan gulu juga dalam ibadah. Dan gulu juga dalam masalah akidah, seperti masalah akidah keyakinan seperti Khawarij yang mereka mengatakan orang yang berbuat dosa besar kafir. Ini gulu mereka. Kemudian bukan hanya kafir, bahkan mereka bunuh, seperti Khawarij mengkafirkan Khalifatul Rashid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, sampai mereka memerangi Ali bin Abi Thalib, sampai mereka membunuh. Awalnya Ali membunuh mereka, tapi kemudian mereka terus berusaha bagaimana membunuh Khalifatul Rashid, seperti yang sudah saya sampaikan. Dan yang bunuh itu adalah ahli ibadah, tapi ditutup kehidupannya dengan su'ul khatimah, yaitu Abdurrahman bin Muljam al-Muradi yang membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Begitu juga nggak boleh gulu dalam ibadah. Ibadah juga sesuai dengan contoh Nabi, jangan berlebih-lebihan, dan orang akan meninggalkan ibadah itu karena dia berlebihan dalam masalah ibadah. Mau sholat malam Nabi kerjakan 11, dia kerjakan lebih daripada itu sampai dia nggak tidur, akhirnya ditinggalkan ibadah itu oleh dia. Yang Nabi contohkan kerjakan, tapi enggak, terus dia berlebihan, ingin semangat untuk ibadah sampai nggak tidur, sampai sholatnya 30 rakaat bahkan lebih daripada itu. Ini ghulu dalam ibadah. Atau yang lainnya lagi yang tidak dibenarkan dalam syariat. Kemudian yang keempat, sikap ghulu membuat binasa umat-umat sebelum kita. Yang kelima, jadi sikap ghulu membuat binasa umat-umat sebelum kita. Yang kelima, Nabi SAW sangat bersemangat untuk menyelamatkan umat beliau dan menjauhkan dari kesyirikan dan sebab-sebabnya. Jadi Nabi SAW
bersemangat, sangat semangat untuk menyelamatkan umat beliau dan menjauhkan mereka dari kesyirikan dan sebab-sebabnya. Makanya kita juga harus semangat mendakwakan dakwah tauhid. Nabi semangat terus menjelaskan tentang tauhid, tentang syirik, dengan rinci dijelaskan tentang bahaya-bahaya kesyirikan. Dan gak boleh berhenti kita menjelaskan kepada umat ini agar umat ini selamat. Tujuan kita gak ada yang lain, agar umat ini selamat. Sebab kalau dia berbuat syirik, seperti mereka datang ke kubur-kubur wali atau kubur-kubur keramat atau tokoh-tokoh atau yang lain, mereka datang kemudian mereka sembah di situ, minta di situ, sampai mereka bersimpuh, menangis dan segala macam, minta kepada penghuni kubur. Ini perbuatan apa? Syirik. Ketika dia berbuat syirik, seluruh amal ibadahnya hapus atau tidak? Hapus seluruh amal ibadahnya. Kesian orang ini. Yang mengatakan demikian siapa? Allah dalam Al-Quran. Di dalam surah Az-Zumar ayat 65 Allah berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau seandainya kau berbuat syirik akan hapus seluruh amalmu dan kau termasuk yang merugi. Pahala salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, umrohnya, semua ibadahnya hapus. Dengan sebab apa? Syirik. Orang yang berbuat syirik menurut ayat yang tadi kita baca dalam surah Al-Maidah ayat 72, diharamkan apa mereka? Diharamkan apa? Masuk surga. Bertempatnya di mana? Neraka. Innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya yang berbuat syirik haram bagi mereka masuk surga, tempat tinggal neraka, dan mereka enggak punya penolong. Orang zalim enggak ada penolongnya. Justru kita mendakwakan dakwah tauhid ini karena kita kasihan kepada siapa? Kepada umat Islam. Jangan sampai umat Islam berbuat syirik. Ini harus terus dijelaskan. Ini kewajiban kita para dai. Harus wajib mendakwakan dakwah tauhid. Kasihan umat Islam kalau sampai mereka jatuh dalam penyembahan kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, istighatsah, minta tolong di saat sulit kepada selain Allah. Ini jatuh dalam kesyirikan. Kalau sudah syirik, hapus seluruh amalnya. Kalau sudah berbuat syirik, Allah katakan dalam Al-Quran, haram bagi dia surga. Kalau orang sudah berbuat syirik, maka seluruh amalnya sia-sia. Dan orang berbuat syirik, dia telah melakukan dosa besar yang paling besar di muka bumi ini. Jadi justru kita ini sayang kepada umat dengan dakwah tauhid ini. Sayang. Cuma yang antum perhatikan lagi, justru kita yang mendakwakan dakwah tauhid melarang orang berbuat syirik, disenangi tidak oleh setan? Tidak. Setan enggak senang. Kemudian setan membisikkan kepada wali-walinya. Kan ada wali setan. Allah sebutkan dalam Al-Quran ada wali setan. Kemudian wali setan bagaimana menjauhkan orang dari dakwah tauhid? Maka mereka tuduh dakwah yang mengajak kepada tauhid ini wahabi. Ini tuduhan dari siapa? Dari setan. Setan yang menuduh itu. Supaya apa? Supaya orang jauh dari dakwah yang hak ini. Itu tuduhan dari setan. Makanya kita wajib hati-hati. Yang kita dakwakan ngajak orang bagaimana beribadah hanya kepada Allah, menjauhkan syirik. Jadi mereka nggak senang. Maka dituduhlah dengan tuduhan-tuduhan yang macam-macam. Seperti para anbiya wa rasul alaihi wassalatu wassalam dituduh dengan berbagai macam tuduhan karena mendakwakan dakwah apa? Tauhid. Kemudian yang keenam, gulu terhadap orang-orang saleh merupakan sebab terjatuh ke dalam kesyirikan. Gulu terhadap orang saleh merupakan sebab terjatuh ke dalam kesyirikan. Sekarang kita lanjutkan. Tadi pembahasan tentang gulu. Kemudian tentang itra. Itra artinya melampaui batas, berlebih-lebihan dalam memuji serta berbohong karenanya. Dan yang dimaksud dengan gulu dalam hak Nabi Muhammad SAW adalah melampaui batas dalam menyanjung beliau, sehingga mengangkatnya di atas derajatnya sebagai hamba dan rasul utusan Allah,
menisbatkan kepadanya sebagian dari sifat-sifat ilahiyah. Hal tersebut misalnya dengan memohon dan meminta pertolongan kepada beliau, tawassul dengan beliau, tawassul dengan kedudukan dan kehormatan beliau, bersumpah dengan nama beliau sebagai bentuk ibadah kepada selain Allah. Perbuatan ini adalah syirik. Ini termasuk ghulu dan juga itra. Yang dimaksud dengan itra dalam hak Nabi SAW adalah berlebih-lebihan dalam memujinya, padahal beliau telah melarang hal tersebut. Nabi SAW bersabda, la tutruni kama atratin nasara ibn Maryam fa innama ana abduhu faqulu Abdullah wa rasuluh. La tutruni kama atratin nasara ibn Maryam, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memuji aku sebagaimana orang-orang Nasrani telah berlebihan dalam memuji Isa putra Maryam. Fa innama ana abduhu, sesungguhnya aku adalah hambanya. Faqulu Abdullah wa rasuluh, maka katakanlah Abdullah wa rasuluh, hamba Allah dan rasulnya. Ini hadis sahih riwayat Bukhari, At-Tirmidzi dalam Mukhtasar Syama'il Muhammadiyah, Imam Ahmad, Ad-Darimi dan yang lainnya dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Jadi yang dimaksud la tutruni, jangan kalian itra, berlebih-lebihan dalam memuji. Jadi orang enggak boleh memuji-muji Nabi, menyanjung Nabi, enggak dibenarkan. Nabi tetap hamba. Yang senang untuk dipuji siapa? Allah Ta'ala. Allah yuhibbu ayyuhmad. Allah senang untuk dipuji. Makanya kita memuji Allah Ta'ala. Sedang memuji Nabi, Nabi larang. Nabi yang melarang, la tutruni kama atratun nasrani. Nabi yang melarang, hukumnya haram. Jangan kalian memuji-muji aku sebagaimana orang-orang Nasrani memuji Isa bin Maryam. Dan hadis ini sahih dari Bukhari, Tirmidzi, Ahmad, Darimi dan yang lainnya. Jadi janganlah kalian, maksudnya dengan kata lain, jangan kalian memuji aku secara batil. Jangan kalian berlebih-lebihan dalam memuji aku. Hal itu sebagaimana telah dilakukan oleh orang-orang Nasrani terhadap Isa alaihi salatu wassalam, sehingga mereka menganggapnya memiliki sifat ilahiyah. Karena itu sifatilah aku sebagaimana Rabbku telah memberikan sifat kepadaku. Maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Di antara bentuk berlebihan kepada Nabi SAW, mereka mengatakan kalau orang membaca selawat atau yang lainnya, Nabi itu datang. Atau dalam peringatan-peringatan maulid atau yang lainnya, rohnya Nabi datang. Ini termasuk ghulu. Ini masalah gaib. Sedangkan orang kalau sudah meninggal dunia, roh itu berada di mana? Di alam barzah. Tidak kembali ke dunia. Mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 100. Mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka ada barzah sampai hari dibangkitkan. Kemudian sekarang kalau orang mau memperhatikan, ini sudah ghulu, ya, perbuatan ghulu. Sekarang yang mengadakan acara-acara seperti itu bukan hanya satu tempat, roh Nabi datang. Sekarang berapa tempat, berapa negeri yang adakan? Apa roh Nabi itu satu, apa jutaan, sehingga datang kepada semua tempat? Ketika Nabi SAW masih hidup, nggak ada itu. Orang mengatakan kalau Nabi di Madinah, Nabi juga ada di Syam, Nabi ada di Yaman. Nggak pernah ada tuh. Ketika Nabi masih hidup, nggak ada orang. Oh, Nabi sekarang di Madinah, tapi ada juga Nabi di Yaman itu. Ada juga di Syam, nggak ada. Kok sudah meninggal punya keyakinan yang berbagai macam? Ini ghulu atau tidak? Ini ghulu. Ini ghulu kepada Rasulullah SAW. Bahkan di antara tokoh-tokoh mengatakan bahwa bukan saja roh Nabi datang, bahkan dia bertemu dengan Nabi langsung, bukan mimpi lagi. Ini kan sudah nggak benar ini. Ini dipertanyakan, pertama tentang imannya, yang kedua tentang akalnya. Gitu. Yang pertama ditanyakan tentang imannya, yang kedua akalnya. Bagaimana Nabi
bisa keluar dari kuburnya ketemu orang ini. Apa keutamaan keistimewaan orang ini? Di zaman sahabat terjadi nggak peperangan? Terjadi peperangan? Nggak ada para sahabat datang ke kubur Nabi. Atau mengatakan tenang aja, kita tinggal tunggu Nabi bagaimana memutuskan. Nabi akan datang kepada kita. Nggak ada. Sudah meninggal sudah, nggak ada sahabat datang ke kubur Nabi. Dan terjadi berbagai macam masalah besar. Bahkan cucunya Nabi dibunuh atau tidak? Dibunuh di Karbala. Nggak ada tuh. Nanti insya Allah Nabi akan datang menolong ini cucunya supaya nggak terbunuh. Nggak ada. Nggak ada sama sekali percaya, keyakinan nggak ada sama sekali. Nah setelah itu kemudian muncul Tarekat Sufiyah dan yang lainnya, Syiah dan segala macam. Nah, kemudian timbul keyakinan-keyakinan yang sesat, yang syirik, yang kufur. Nabi SAW tidak mau dipuji. Kita kembali lagi. Abdullah bin Syekhir berkata, ketika aku pergi bersama delegasi Bani Amir untuk menemui Rasulullah SAW, kami berkata kepada beliau, engkau adalah sayyid kami. Spontan Nabi menjawab SAW, kata Nabi SAW, as-sayyidullah tabaraka wa ta'ala, sayyid, penguasa itu atau tuan itu adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Artinya Nabi dipanggil sayyid aja nggak mau Nabi meskipun beliau sayyid atau bukan sayyid Nabi, sampai Nabi mengatakan SAW, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhr, aku adalah sayyid, tuan anak Adam pada hari kiamat, dan aku tidak berbangga. Nabi mengatakan ana sayyidu waladi Adam, aku adalah sayyid, dan hadisnya sahih. Tapi ketika Nabi dipanggil sayyid, Nabi nggak mau. Karena apa? Nabi mencegah supaya orang tidak jatuh dalam kesyirikan, gulu. Takutnya mereka gulu. Lalu kami berkata, dan kau adalah orang yang paling utama dan paling agung kebaikannya. Nabi menjawab juga, qulu biqaulikum au ba'di qaulikum wala yastajriyannakumus syaitan. Katakanlah sesuai dengan apa yang biasa, yang wajar kalian katakan, atau seperti sebagian ucapan kalian, dan janganlah sampai kalian terseret oleh syaitan. Jadi Nabi tidak mau para sahabatnya jatuh dalam perbuatan gulu. Dan ini dibawakan juga di dalam kitab Tauhid tentang tidak bolehnya memuji dan menyanjung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini nanti antum bisa lihat penjelasannya dalam kitab Tauhid di bab yang ke-66 dalam syarah kitab Tauhid. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, sebagian orang berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, wahai orang yang terbaik di antara kami dan putra orang yang terbaik di antara kami, wahai sayyid kami dan putra sayyid kami. Maka seketika itu juga Nabi bersabda, ini kalimatnya, ya Rasulullah, ya khairana wabna khairina wa sayyidina wabna sayyidina. Jadi mereka mengatakan, wahai orang terbaik di antara kami, putra orang terbaik di antara kami, wahai sayyid kami dan putra sayyid kami. Maka seketika itu Nabi SAW bersabda, ya ayuhan nas qulu biqaulikum wala yastahwiyannakumus syaitan. Ya ayuhan nas qulu biqaulikum wala yastahwiyannakumus syaitanu. Ana Muhammadun Abdullah wa rasuluh ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalni Allahu azza wa jalla. Wahai manusia, ucapkanlah dengan yang biasa, yang wajar kalian ucapkan. Jangan kalian terbujuk oleh syaitan. Aku tidak lebih adalah Muhammad, hamba Allah dan Rasulnya. Aku tidak suka kalian mengangkat, menjunjungku di atas atau melebihi kedudukan yang telah Allah berikan kepadaku. Di sini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasa'i dalam Amal Yawm wal Laila, dan Al-Lalikai dalam Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah, dan sanadnya sahih. Di sini
Nabi membenci orang-orang yang memuji Nabi dengan mengatakan orang yang terbaik, putra yang terbaik, tuan kami, anak tuan kami. Nabi gak suka. Beliau SAW membenci jika orang memujinya dengan berbagai ungkapan seperti engkau adalah sayyidku, engkau adalah orang yang terbaik di antara kami, engkau adalah orang yang paling utama di antara kami, engkau adalah orang yang paling agung di antara kami. Padahal sungguhnya beliau adalah makhluk yang paling utama. Perhatikan bahwa beliau adalah makhluk yang paling utama dan paling mulia secara mutlak. Meskipun demikian, beliau sallallahu alaihi wasallam melarang mereka agar menjauhkan mereka dari sikap melampaui batas dan berlebih-lebihan dalam menyanjung hak beliau sallallahu alaihi wasallam, juga untuk menjaga kemurnian tauhid. Selanjutnya beliau SAW mengarahkan mereka agar mensifati beliau dengan dua sifat yang merupakan derajat yang paling tinggi bagi hambanya. Di dalamnya tidak ada gulu serta tidak membahayakan akidah. Dua sifat itu adalah Abdullah wa Rasuluh. Artinya hamba Allah dan Rasulnya. Kalimat hamba untuk menunjukkan atau menolak sifat ifrat atau gulu. Kalimat hamba untuk menolak sifat ifrat atau gulu Nabi sebagai hamba. Makanya Allah menyebutkan meskipun beliau sudah mencapai derajat yang paling tinggi sampai beliau diangkat ke langit, dimi'rajkan, Allah menyebutkan subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya di waktu malam. Allah menyebutkan dengan hamba. Meskipun sudah mencapai kedudukan yang tinggi, hamba. Ini untuk menjauhkan sifat ifrat. Itu Nabi paling senang dipanggil demikian. Yang kedua, Rasul untuk menolak sifat tafrid, sikap tafrid. Tafrid menyanyiakan. Kalau Nabi sebagai Rasul, wajib kita untuk ittiba kepada beliau. Enggak boleh kita menyanyiakan haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib untuk mencintai beliau, kita wajib untuk mengagungkan beliau, memuliakan beliau. Dan di antara konsekuensi cinta kepada Nabi yaitu ittiba. Kita mengikuti Nabi Muhammad SAW. Bukannya kita memuji-muji, menyanjung-nyanjung sampai disamakan Nabi dengan Allah. Ini perbuatan syirkun akbar. Menyekutukan Allah. Artinya menyamakan Nabi kedudukannya dengan Allah nggak boleh. Nabi tetap hamba, meskipun beliau yang paling mulia dari seluruh makhluk, tetap beliau sebagai hamba. Bukan sebagai ma'bud. Ma'bud hanya satu, yang disembahnya satu, yaitu Allah. Sebagaimana Khalik hanya satu, yaitu Allah. Semuanya makhluk. Selain Allah, semuanya makhluk. Nggak boleh disembah. Jadi beliau SAW tidak suka disanjung melebihi dari apa yang Allah berikan dan Allah ridhoi. Tetapi banyak manusia yang melanggar larangan Nabi SAW tersebut, sehingga mereka berdoa kepadanya. Ada orang yang berdoa kepada Nabi. Kalau ke Madinah, ketika mereka ziarah kubur Nabi, mereka langsung berdoa minta kepada Nabi SAW. Ini perbuatan syirkun akbar. Berdoa kepada Allah, bukan berdoa ke kubur Nabi minta kepada Nabi SAW. Ini syirkun akbar. Minta pertolongan, bersumpah dengan namanya, meminta kepadanya sesuatu yang tidak boleh diminta kecuali kepada Allah. Hal itu sebagaimana yang mereka lakukan ketika peringatan Maulid Nabi SAW dalam kasidah atau anasyid, di mana mereka tidak membedakan antara hak Allah Subhanahu wa taala dengan hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan dalam kasidah nuniyahnya, dia berkata, lillahi haqqun la yakunu li ghairihi wa li 'abdi haqqun huma haqqani la taj'alul haqqaini haqqan wahida min ghairi tamyizin wala furqani. Allah memiliki hak yang tidak dimiliki selainnya. Bagi hamba pun ada hak, dan ia ada dua hak yang berbeda. Jangan kalian jadikan dua hak itu menjadi satu hak tanpa memisahkan dan tanpa membedakannya. Ini perkataan Imam Ibnu Qayyim dalam nuniyahnya, dalam Al-Kafiyah Asy-Syafiyah fil Intisar lil Firqatin Najiyah, karya Imam Ibnu Qayyim. Ya, sampai di sini dulu kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat, dan kita wajib hati-hati jangan sampai kita gulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Beliau sebagai manusia, sebagai hamba, kita tetap memuliakan beliau. Kewajiban kita untuk taat kepada beliau dan ittiba kepada beliau. Wassallallahu Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.